Selamat siang, Bu Lina. Selamat siang juga, Bu Yulis. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Begini, Bu. Besok itu kan saya berencana praktik coaching. Lina, apa saja ya, Bu, ya yang harus saya perhatikan dan saya suka. Begitu. Baik. Untuk melakukan proses coaching, Bu Yulis masih ingat bagaimana rubrik penilaian saat melakukan coaching? Rubrik penilaian ya, Bu? Ya, masih, Bu, tapi hanya sedikit. Oke, baik. Nah, bisakah Bu Yulis jelaskan apa saja rubrik penilaian tersebut? Ya, salah, rubrik penilaian itu menggunakan skala ya, kriteria yang dinilai itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, uji. Apakah benar begitu, Bu Lina? Betul, Bu Yulis. Nah, tiga kriteria itu yang harus Bu Yulis perhatikan saat melakukan coaching nantinya. Masih ingatkah Bu Yulis indikator pada skala maksimal rubrik penilaian tersebut berapa kira-kira? Masih, Bu. Coach itu harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Coach juga harus selalu mengajukan pertanyaan yang berdasarkan dari apa yang selain membuat ide dari coaching dan pengalaman. Wah, luar biasa. Tepat sekali Bu Yulis. Selanjutnya, menurut Bu Yulis, apa nih kompetensi inti yang harus dipenuhi saat melakukan coaching? Ada tiga kompetensi inti, Bu. Dan penuh atau mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Tepat Bu Yulis. Tiga kompetensi itulah yang harus Bu Yulis siapkan untuk coaching besok. Apakah ada hal lain, Bu, terkait praktik coaching yang ingin Bu Yulis eksplorasi bersama saya? Oh iya, ini Bu Lina. Saya itu kan masih kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang seperti apa ya? Saya itu jika pertanyaan yang saya ajukan itu kurang tepat, Bu. Baik. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Bu Yulis nih, saat membuat soal bagi murid, Bu Yulis, pertanyaan yang Hmm. berbobot itu bagaimana kriterianya? Ya kalau menurut saya nih Bu, pertanyaan yang berbobot kan kalimatnya yang pertanyaan yang tertutup. Kemudian juga bisa mengajukan yang membantu Bu Indra untuk menakar permasalahannya dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Tetapi pertanyaannya tidak menyudutkan dan mengejudge Bu Indra. Itu loh Bu, kita tidak diperkenankan melabel atau menyamakan posisi dengan kita. Jadi pada intinya Bu Indra nantinya bisa mengembangkan dirinya sendiri dan kan masalahnya sendiri. Begitu Bu Lina? Iya, tepat sekali Bu Yulis. Lalu menurut Bu Yulis, pertanyaan yang seperti apa yang dapat mengembangkan tapi tidak menyudutkan? Bagaimana nanti saya misalnya apa ide Bu Indra, kemudian menurut Bu Indra sebaiknya bagaimana? Aktivitas apa saja yang ingin Bu Indra lakukan dan siapa kira-kira yang akan membantu Bu Indra? Kalau seperti itu, Bu. Oke, sip, setuju Bu. Nah, Bu Yulis, besok kan saat Bu Yulis melakukan praktik coaching, saya akan melakukan observasi nih pada Bu Yulis. Nah, kira-kira bagian mana nih yang Bu Yulis ingin untuk saya amati besok? Saat pelaksanaan coaching ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, saat pelaksanaan coaching tersebut, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kalau saya itu ingin mengembangkan tiga kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bu Yulis itu ingin mengembangkan tiga kompetensi coaching ya. Kemudian dari Iya, ketiga Bu. itu, bagian mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Di bagian mengajukan pertanyaan tadi.
sedikit bingung. Saya itu ingin lebih mengembangkan kompetensi tersebut, Bu Lina. Oke, baik. Jadi, Bu Yulis ingin saya mengamati kompetensi coaching saat mengajukan pertanyaan berbobot. Karena Bu Yulis ingin dapat lebih mengembangkan kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Bu Yulis? Iya, Bu Lina, betul sekali. Siap, Bu. Nah, besok saya akan mengamati bagian kompetensi coaching tersebut. Oh iya, Bu Yulis. Menurut Bu Yulis, apa nih kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Yulis inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya ada, Bu. Yang pertama adalah indikator kecapaian untuk diri saya sendiri, yaitu saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang kedua adalah indikator ketercapaian untuk Bu Indra sebagai coach saya. Bu Indra dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahan dan dihadapan konsisten serta dalam masalah Oke. dan Oke, sip. Benar sekali, Bu Yulis. Lalu, bagian penilaian Bu Yulis sendiri nih. Menurut Bu Yulis, apa yang akan kita kembangkan ini akan melaksanakan praktik coaching dengan rekan sejawat dan saya akan melakukan observasi terhadap jalannya praktik coaching yang Bu Yulis lakukan. Nah, menurut Bu Yulis bagaimana tentang kegiatan kita ini? penilaian saya terkait kegiatan yang ini saya sangat setuju, Bu, karena saya dapat menerapkan dan berlatih praktik coaching dengan rekan sejawat. Selain itu, saya juga dapat membantu mengatasi masalahnya, Bu. Setuju, Bu. Nah, terakhir nih Bu Yulis, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya ya, Bu, saya dapat mengembangkan atau melaksanakan coaching dengan baik. Dapat mengembangkan 3 coaching dengan baik pula. Amin. Semoga harapan Bu Yulis dapat tercapai. Dan semoga coaching besok juga berjalan lancar dan sukses ya, Bu. Nah, atas pencerahannya. Kembali kasih Bu Yulis. Ya sudah. Kalau begitu sampai jumpa besok ya, Bu. Selamat siang. Selamat Ya. Selamat siang, Bu Yulis. Maaf, saya mengganggu waktu Bu Yulis nih. Selamat siang, Ira. Tidak. Kebetulan nih sekarang anak-anak sedang mengikuti kegiatan ekskul. Jadi saya sedang tidak mengajar, Bu. Gimana? Ada apa toh? Kok kemarin menghubungi saya? Ini loh, Bu. Banget Sono, Bu, ada apa, Bu Indra? Ini loh, Bu. Saya itu baru saja mendapatkan teguran. Makanya saya telepon Bu Yulis. Siapa tahu Bu Yulis bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Oh, begitu. Coba Bu Indra ceritakan, kenapa kok teguran dari kepala sekolah? Masalahnya apa toh, Bu? Jadi gini loh, Bu. Beberapa waktu lalu kan pengawas sekolah melakukan supervisi terhadap saya. Nah, kemudian jadi kepala sekolah itu menerima laporan hasil supervisi dari pengawas sekolah. Setelah itu, saya itu kok ditegur oleh kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi Bu Indra ini mendapat teguran dari kepala sekolah setelah kepala sekolah menerima laporan supervisi dari pengawas sekolah. Begitu Bu Indra? Iya, betul, Bu. Apakah Bu Indra sudah tahu hasil supervisi kemarin? Tahu sih, Bu. Kalau untuk pembelajaran sih saya cukup baik, Bu. Namun, pelajaran. Oh, begitu. Ada kendala terkait buku teks pelajaran. Bisa diceritakan, Bu, kendalanya seperti apa? Ya, jadi kemarin itu saat supervisi dengan pengawas sekolah, saya tidak menggunakan buku
buku teks saat pelajaran. Saya menggunakan sumber lain, yaitu berupa LKS. Baik, lantas mengapa Bu Indra memilih menggunakan LKS sebagai sumber belajar daripada buku teks, Bu? Ya, karena kalau dalam bentuk hard copy ya, Bu. Nah, Ya. jadi menggunakan LKS. Oh, begitu. Jadi, secara garis besar, Bu Indra lebih suka menggunakan LKS karena sudah dalam bentuk buku tidak soft copy, begitu ya, Bu? Lalu, selain LKS kemarin, Bu Indra menggunakan sumber belajar apa lagi? Iya, Bu. Kalau sumber belajar sih saya cuma menggunakan satu itu, Bu. LKS saja. Meski menggunakan LKS, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan seperti video, gambar, dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana nih respon pengawas sekolah saat Bu Indra tidak menggunakan buku teks? Sepertinya sekolah itu merasa agak keberatan, Bu. Begitu. Jadi, menurut Bu Indra, pengawas sekolah merasa keberatan karena Bu Indra tidak menggunakan buku teks pelajaran. Iya, Bu. Selain itu, kemarin pengawas sekolah juga sempat mengingatkan saya. Berarti kemarin pengawas sekolah sempat mengingatkan Bu Indra. Beliau mengingatkan Bu Indra tentang apa? Iya, Bu. Beliau sempat mengingatkan saya terkait penggunaan buku teks pelajaran. Beliau menanyakan kepada saya alasan mengapa saya tidak menggunakan buku teks pelajaran. Baik. Nah, apa yang Bu Indra jelaskan saat itu, Bu? Ya, saya menjelaskan alasan saya menggunakan LKS sebagai sumber belajar, Bu. Karena LKS sudah bentuk hard copy, jadi lebih simpel dibanding yang masih bentuknya soft copy. Saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun saya hanya menggunakan LKS, tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, begitu. Nah, tadi Bu Indra bilang bahwa kepala sekolah itu menegur Bu Indra. Lantas, menurut Bu Indra, apa yang buat kepala sekolah menegur Bu Indra? Nah, itu saya bingung, Bu. Saya merasa kata jujur dengan pengawas sekolah. Atau perkataan dan sikap saya ada yang menyinggung pengawas sekolah ya, Bu ya? Oh, begitu. Nah, menurut Bu Indra, kira-kira perkataan dan sikap seperti apa yang dapat menyinggung perasaan pengawas sekolah, Bu? Perkataan dan sikap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mungkin, Bu? Baik, lantas kira-kira perkataan dan siapa yang Bu Indra tunjukkan dan sampaikan saat Bu Indra kemarin bersama dengan kepala pengawas sekolah? Nah, itu dia. Kemarin itu pengawas menyampaikan terkait sumber belajar pokok yang harus kita gunakan saat pelajaran, yaitu buku teks yang sudah sesuai dengan kurikulum dan prosedur serta ketentuan Kemendikbud. Namun, saya sedikit menyangkal karena saya membela diri, Bu. Nah, bahwa menggunakan buku teks, namun saya tetap mengacu pada kurikulum. Begitu. Lantas menurut pendapat Bu Indra sendiri, bagaimana terkait buku teks yang sebagai sumber belajar yang pokok? Ya, saya pikir ada benarnya juga sih, Bu, bahwa buku teks adalah sumber belajar yang pokok dan utama. Karena kalau buku oleh Kemendikbud dan pastinya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta jangkauannya juga lebih luas karena tingkat nasional. Sedangkan LKS kan jangkauannya masih sempit dan hanya daerah tertentu saja, Bu, yang menggunakan. Ya, setuju sekali, Bu. Buku teks segi isi maupun tata bahasa dan sudah sesuai dengan ketentuan yang buku teks juga jangkauannya sudah nasional. Jadi, buku teks memang dijadikan sebagai sumber belajar yang utama. Untuk sumber belajar lain dapat dijadikan sebagai sumber belajar tambahan, Bu.
Benar sekali, Bu. Saya pun sebenarnya juga sepemikiran dengan Ibu. Iya, Bu. Lalu apa rencana Bu Indra ke depannya? Saya punya rencana untuk meminta maaf pada kepala sekolah dan pengawas sekolah karena saya sudah mengecewakan beliau. Baik. Selain itu, adakah strategi atau rencana lain yang akan dilakukan, Bu? Saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama dan untuk LKS akan saya gunakan sebagai sumber belajar tambahan, Bu. Nah, sip, Bu. Saya setuju dengan rencana Bu Indra. Lalu, jangka waktunya, kira-kira kapan nih Bu Indra akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya sih, Bu, saya akan mulai dengan meminta maaf dulu kepada kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Kemudian, saya akan mulai mencetak buku teks agar lebih memudahkan saya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu dari rencana yang disampaikan tadi, komitmen yang akan Bu Indra lakukan untuk menjalankan rencana itu. Untuk hal itu sih, dalam proses belajar mengajar, saya akan berusaha konsisten, Bu, untuk menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar utama. Kemudian, kalau untuk LKS akan saya gunakan untuk sumber belajar tambahan saja bagi anak-anak. Baik. Lalu, siapa yang dapat membantu Bu Indra dalam menjaga komitmen? Yang dapat membantu saya ya kiranya rekan sejawat saya di sekolah, Bu. Lalu mengingatkan saya ataupun juga membantu saya untuk mencetak buku teks tersebut. Ya, itu ide yang bagus sekali, Bu Indra. Baik, Bu Indra, bagaimana perasaan Bu Indra saat ini setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Sekarang saya jujur merasa karena saya sudah punya jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi tadi. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Bu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Yuli sudah mau meluangkan waktu dan mendengar semua keluh kesah saya. Salam sehat dan bahagia ya Bu Yulis. Sama-sama, Bu, dengan senang hati. Bu Indra. Semangat. Halo Bu Yulis, bagaimana proses coachingnya bersama Bu Indra kemarin? Wah, Alhamdulillah, Bu Lina. Praktik coaching kemarin dengan lancar, Bu. Saya mencoba menerapkan prinsip-prinsip coaching semampu saya, Bu Lina. Iya, Bu Yulis itu sudah luar biasa melaksanakan coaching. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching kemarin? Pada awal percakapan, saya menanyakan tujuan umum Bu Indra melaksanakan coaching. Beliau menyampaikan bahwa ingin mendapatkan solusi. Kemudian saya mengajak Bu Indra untuk mengidentifikasi masalah, Bu. Setelah Bu Indra menemukan akar masalah, saya menanyakan ke Bu Indra rencana aksi beliau ke depannya. Pada coba untuk membangkitkan tanggung jawab Bu Indra terkait rencana aksinya itu, Bu. Oke, wah, luar biasa sekali ini Bu Yulis. Lalu bagaimana nih ketercapaian pengembangan coaching yang kemarin Bu Yulis sampaikan kepada saya itu? Ya, Alhamdulillah, saya mampu mendengarkan secara aktif, Bu. Hadir dengan tidak menggunakan kata tanya tertutup. Seperti apakah, mengapa, dan Syukurlah Bu Yulis. Nah, ini dari hasil catatan observasi ini ya di buku yang saya sudah tulis itu, Bu Yulis itu terlihat ya. sangat menguasai prinsip coaching, Bu. Kemudian sebelum melaksanakan coaching itu, Bu Yulis menanyakan kepada saya, apa yang harus diperhatikan dan disiapkan. Kemudian dari apa yang sudah Bu Yulis sampaikan kepada saya setelah coaching ini, Bu Yulis itu menurut saya sudah mampu merumuskan dan menerapkannya dalam proses coaching yang baik. Saya itu tadi kemarin itu mengamati ya Bu, pada saat Bu Yulis mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, kemampuan Bu Yulis dalam
mengembangkan pertanyaan berbobot itu juga sudah meningkat, Bu. Saya bangga ini dengan Bu Yulis. Alhamdulillah. Kemudian apa nih kira-kira kompetensi yang ingin Bu Yulis kembangkan lebih lagi? Mungkin bisa lebih fokus lagi kali ya Bu ya, dalam kehadiran penuh atau presensinya. Ternyata untuk penuh dalam coaching itu juga perlu dilatih itu Bu. Benar sekali Bu Yulis. Nah, semoga kedepannya semuanya bisa diupayakan ya Bu Yulis ya. Semakin sukses lagi dalam melaksanakan coaching. Amin, amin. Terima kasih sekali ya Bu Lina atas bantuannya. Sama-sama Bu Yulis. Maaf ya Bu, setelah ini kok saya masih ada kelas. Saya mohon undur diri ya Bu Lina. Iya Bu Yulis, sampai ketemu besok ya. Nah.